Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk menjalani dan merasakan semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 5 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, hati-hati ngoluni Yesus di tanoon, mengangguk godang do ia tangis martangiang dohot pasahat kon akka pangiduan nia tu debata. Namar gogo paluahon ia sian hamatian. Boti harani na mangoloi ia tu debata, mardongan sangap nagok, gabi ditangihon debata do pangiduan niai. Dalam bahasa Indonesia, dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca dalam Alkitab, maka kita akan temukan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bahkan dikatakan bahwa apabila engkau berdoa, asal engkau percaya, maka engkau akan menerimanya. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ketika orang percaya itu berdoa, mengetuk akan pintu dibuka, kemudian mencari akan mendapat, dan meminta akan diberikan. Maka yang perlu bagi kehidupan kita ketika kita berdoa adalah meneladani bagaimana Yesus berdoa. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa Dia meminta dengan penuh kepercayaan, menangis dan meratap agar Tuhan memberikan apa yang Dia minta. Artinya, ketika kita berdoa, maka yang harus kita lakukan adalah sepenuh hati, sepenuh jiwa, bukan hanya sebatas retorika atau keinginan pikiran, namun kita menyadari apa yang kita minta itu dan kita lontarkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang empunya segalanya akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ketika kita berdoa, yakinilah bahwa engkau sudah menjadi orang yang dikuduskan, yang dibenarkan, dan biarlah doamu merupakan luapan iman, bukan luapan keinginan. Ketika kita berdoa dengan luapan iman, maka kita akan menyadari doa kita keterbatas, namun Allah kita luar biasa. Doa kita hanyalah sebuah kata-kata, namun didampingi oleh sebuah tindakan hidup nyata, yaitu hidup benar di hadapan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berdoa sebagaimana firman Tuhan, Yesus berdoa dan Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Artinya, orang yang berdoa itu sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan di dalam doanya dia menyadari bahwa ada sanggup, Tuhan akan sanggup memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, meneladani Yesus di dalam doa dan harapan, dalam permohonan kita, merupakan sesuatu yang terbaik. Meneladani sikap Yesus ketika di dalam kebenaran menyatakan keinginannya kepada Allah, itulah juga yang diingatkan bagi kehidupan kita. Firman ini juga dikatakan bahwa kesalehan ataupun menjadi benar sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, itu juga merupakan sebuah tuntunan dan tuntutan yang diberikan bagi kehidupan kita. Ketika kita menjadi pendoa, maka kita harus hidup di dalam doa itu. Kita harus menghidupi doa itu, kemudian saleh, artinya sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Janganlah menjadi berdoa padahal kita menjadi hidup dalam kecemaran. Janganlah kita berdoa hanya sebuah ungkapan kata-kata dan pikiran, namun harus merupakan aktualisasi daripada iman. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
Melalui firman Tuhan kali ini, sebagaimana Yesus berdoa, demikianlah kita berdoa. Sebagaimana Yesus mencurahkan isi hatinya kepada Allah dengan penuh tangis dan permohonan, demikianlah kehidupan kita yang menjadikan doa itu merupakan sebuah ungkapan perasaan, ungkapan iman yang tak putus-putus kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang pendoa dalam kehidupan kita. Bila kita sebagai orang percaya selalu melantunkan harapan dan keinginan kita di dalam sebuah ketulusan, kebenaran, kesalehan, sehingga Tuhan akan memberikan jawaban atas segala doa dan permohonan kita. Melalui firman Tuhan kali ini, kita diajak menjadi orang yang benar, orang yang saleh, dan orang yang pendoa, yang melontarkan segala doa dan harapannya kepada Allah sebagai ungkapan iman, ungkapan daripada pengenalan kita yang sebenarnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap orang berdoa di dalam imannya, dan imannya ketika dia berdoa, dia mengimani apa yang dia doakan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini begitu indah mengingatkan kami, agar di dalam doa dan permohonan kami serahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Agar di doa dan dalam permohonan kami menjadi bagian daripada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami berdoa melalui hati dan iman kami, menjadi aktualisasi daripada pengenalan kami kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami. Ajari kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan kami berdoa bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, Engkaulah memberikan kasih karunia. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.